Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan rezeki oleh Allah SWT, rezeki iman, Islam, dan ihsan, sehingga kita dapat menjadi umat yang terbaik sampai saat ini. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam tak lupa kita haturkan pada tujuan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang dimana tentu kita mengharapkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan pada hari ini saya akan membahas mengenai syariat, dimana saya mengajar di MA Bilingual Kota Batu, dimana ini merupakan kegiatan sesi mengajar. Nah, di pertemuan pertama ini membahas mengenai syariat, apa itu syariat, apa itu macam-macam syariat, apa itu sumber hukum syariat, dan lain-lainnya nanti kita bahas pada pertemuan pada hari ini. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian syariat itu sendiri. Nah, syariat itu berasal dari akar kata syara yang berarti jalan. Nah, syariat Islam adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat muslim. Al-Qusyairi dalam risalah Al-Qusyairiyah menjelaskan bahwa syariat berkaitan dengan konsistensi seorang hamba, atau syariat adalah perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Jadi syariat itu hukum gitu. Seperti hukum itu yang berisikan tentang perintah-perintah Allah yang wajib kita jalankan, dan larangan Allah yang wajib kita hindari atau tidak kita lakukan. Nah, dalam ajaran at-tasawuf sendiri, syariat adalah sebagai pondasi yang harus dibangun oleh seorang sufi dalam laku spiritualnya. Untuk itu harus kokoh. Adapun kalau membahas mengenai tarikat juga adalah perwujudan dari sikap dan taat atas perintah Allah yang terdapat dalam syariat dan menjauhi larangannya. Yang itu nanti kita bahas di materi selanjutnya. Nah, apabila seorang sufi mampu melaksanakan ajaran syariat dengan baik, maka akan mendapatkan suatu pemahaman yang hakiki makna makhluk dan khalik atau Tuhan. Seperti itu. Kemudian mengenai syariat atau sumber hukum Islam. Nah, di mana terdapat 4 dari syariat atau sumber hukum Islam. Yang pertama Al-Quran, yang dimana Al-Quran merupakan wahyu dari Allah SWT yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana terdapat 30 juz seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu Al-Hadis. Al-Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga yaitu ijma. Nah, ijma sendiri mempunyai arti, yakni secara bahasa itu ada 2 makna, yaitu tekad yang bulat atau azam. Yang kedua itu kesepakatan. Nah, menurut istilah, ijma sendiri adalah kesepakatan para ulama dari umat Nabi Muhammad SAW dalam suatu kasus setelah wafatnya Nabi. Jadi ijma itu kesepakatan para ulama mengenai suatu hal yang ditentukan, tentu bersumber dari Al-Quran dan hadis juga setelah Nabi Muhammad wafat. Seperti itu. Nah, contohnya ijma sendiri yakni adanya dua kali azan di waktu sholat Jumat, dan juga adanya ini ketentuan dibukukannya Al-Quran di masa Abu Bakar dan juga Utsman bin Affan. Seperti itu. Jadi ijma itu adalah kesepakatan para ulama yang ditetapkan bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang terakhir itu qiyas. Qiyas sendiri adalah suatu ketetapan yang ditentukan yang berdasarkan Al-Quran dan hadis
yang dimana itu tidak terdapat atau tidak tercantum di Al-Quran maupun hadis. Nah, untuk case sendiri itu contohnya seperti diharamkannya narkoba gitu. Nah, di Al-Quran kan tidak disebutkan bahwasanya tidak disebut bahwa narkoba itu haram, tapi suatu yang memabukkan dan juga menghilangkan akal pikiran kita itu adalah haram. Nah, seperti kasus yang ada seperti itu mengenai syariat dan jumlah sumber hukum Islam. Ada 4, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Kemudian mengenai prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Nah, di sini ada 5 maksudnya. Yang pertama itu menjaga jiwa atau hifdzun nafs. Yang kedua menjaga akal, hifdzul akli. Yang ketiga menjaga agama atau hifdzuddin. Yang keempat menjaga keturunan, hifdzun nafs. Dan yang kelima adalah menjaga harta atau hifdzul mal. Nah, kita bahas yang pertama yaitu menjaga jiwa atau hifdzun nafs. Menjaga jiwa yang dimaksudkan adalah dimana kita belajar syariat Islam itu agar kita menjaga jiwa kita, agar jiwa kita suci dan terhindar dari kemaksiatan dan juga hal-hal buruk yang lainnya. Jadi tentu dalam prinsip dasar syariat Islam itu agar kita dapat menjaga jiwa kita yang bersih dan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu menjaga akal. Nah, menjaga akal maksudnya apa? Dalam kita mempelajari syariat Islam tentu kita membangun karakter yang baik dan juga pemikiran yang baik juga. Makanya itu kita di prinsip dasar syariat Islam itu ada menjaga akal, dimana akal kita agar baik seperti itu. Kemudian yang ketiga itu menjaga agama. Nah, tentu di prinsip dasar syariat Islam juga bermaksud agar juga dapat menjaga agama, dimana kita mempunyai ilmu yang mumpuni dan juga keahlian tertentu, dimana itu dapat menjadi suatu hal yang dapat membantu atau menjaga agama kita. Contoh seperti mempunyai ilmu dalam hafalan Al-Quran ataupun lainnya. Nah, itu kan nanti menjadi keaslian Al-Quran itu menjadi terjaga dengan baik seperti itu. Pada dari itu fungsi dari prinsip-prinsip dasar syariat Islam juga menjaga agama seperti itu. Dan keempat yaitu menjaga keturunan. Nah, itu nasl. Nah, prinsip-prinsip dasar Islam juga itu hifdzun nafs, dimana itu sangat penting bagi regenerasi kita nantinya, dimana kita tentu harus mengetahui dan mempunyai keahlian dalam syariat Islam, dimana kita nanti mengarahkan kepada turunan kita dan anak-anak kita nantinya agar menjadi generasi yang lebih baik dan lebih bagus lagi. Nah, yang terakhir yaitu menjaga harta, hifdzul mal, dimana syariat Islam juga mengajarkan bahwasanya kita wajib seimbang antara di dunia dan di akhirat. Maka dari itu kita belajar Islam juga tidak terlepas dari menjaga harta kita, soalnya bila kita memiliki kita yang bercukupan, maka dari itu kita tenang dalam beribadah dan juga lain-lainnya, juga bisa melakukan sunnah-sunnah dan amalan yang baik nantinya seperti itu. Kemudian membahas mengenai fungsi syariat Islam. Nah, yang pertama yaitu menunjukkan dan mengarahkan manusia untuk mencapai tujuan sebagai hamba Allah SWT. Nah, fungsi syariat Islam tentu itu menunjukkan atau memberitahu kepada kita gimana sih cara kita menjadi hamba yang baik itu. Nah, dan yang kedua mengarahkan manusia mencapai tujuan sebagai hamba Allah. Tentu kita sebagai umat muslim tentu ingin diklaim atau dianggap sebagai hamba Allah. Tentu itu dengan cara menjadi seorang yang beriman. Nah, itu untuk fungsi syariat Islam yang pertama. Yang kedua itu menunjukkan dan mengarahkan manusia pada tujuannya sebagai khalifah Allah, dimana tentu semua khalifah Allah itu adalah orang-orang yang dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu
fungsi dari menjalankan syariat Islam dan pelajarinya yaitu menunjukkan dan mengarahkan manusia pada tujuannya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu membawa manusia pada kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat. Tentu kita sebagai seorang umat Islam dan juga non muslim pun juga ingin bahagia di dunia dan akhirat. Dari itu kita juga wajib mempelajari syariat Islam agar kita dapat dan terarahkan kepada bahagia di dunia dan di akhirat, seperti itu. Kemudian membahas mengenai tujuan belajar ilmu syariat. Apa sih kita tujuan kita dalam belajar syariat Islam itu? Tentu kita melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan nih. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu itu tidak memiliki tujuan, itu hanya membuang waktu saja. Nah, di sini tujuan belajar ilmu syariat yakni ihtiram al-akhwan yang pertama, yang kedua itu ikram an-nas, yang ketiga idul waton, yang keempat isyadatul umron, yang kelima istiadatul al-iman. Nah, di sini tujuan belajar ilmu syariat yang pertama yaitu ihtiram al-akhwan, di mana menghormati ciptaan Allah SWT. Di mana kita belajar syariat tentu menghormati ciptaan Allah, yaitu manusia, jin maupun hewan maupun dan lain-lainnya. Tentu yang terutama yaitu kita menghormati sesama kita, sama manusia, karena kita saling menghormati, saling menolong dan saling membantu. Dan yang kedua ikram an-nas, yang memuliakan manusia, di mana kita sebagai manusia yang ingin dimuliakan tentu kita harus memuliakan terlebih dahulu kita sama kita. Dan yang ketiga yaitu hifdul waton, menjaga negara. Kita sudah memahami mengenai syariat Islam, tentu kita akan cinta akan tanah air kita, di mana kita akan berusaha untuk menjaganya dengan baik. Nah, yang keempat yaitu syahadatul umron, di mana makmur dan menambah kemakmuran, di mana tentu kita setelah belajar ilmu syariat itu tujuan lebih memakmurkan atau menambah kemakmuran kepada negara kita dan juga pada diri kita sendiri, di mana nanti itu sangat-sangat bermanfaat bagi kita dan negara kita terutama. Kemudian yang kelima istiadatul al-iman, terus bertambahnya iman, di mana bila kita mempelajari ilmu syariat dan memahaminya dengan baik, maka kita akan tentu kan lebih beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, kemudian kita membahas ayat Al-Qur'an mengenai syariat Islam, di mana ada suatu ayat yaitu Bismillahirrahmanirrahim, summa ja'alnaka ala syari'atin minal fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladina la ya'lamun, yang artinya kemudian kami menjadikan engkau Muhammad mengikuti syariat atau peraturan dari agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Maksudnya apa? Kita penggal dari ayat, artinya itu kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat atau peraturan dari agama itu. Dimaksud dari agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah agama Islam. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang yang tidak mengetahui. Dari itu kita diharapkan untuk mengikuti syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Itu ayat Al-Quran tentang syariat Islam. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi kita pada hari ini yang mengenai syariat Islam. Terima kasih. Ada satu quotes yang sangat bagus yang saya bawakan pada hari ini, yaitu dari Malcolm X yang berpendapat bahwasanya pendidikan adalah tiket menuju masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Maka dari itu, ayo mari kita siapkan hari ini dan esok untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi. Maka dari itu harus kita persiapkan dengan baik diri kita agar kita nantinya bisa menjadi seorang yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, orang lain, bangsa dan negara kita. Terima kasih, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.